lagi teman-teman. Hari ini dalam kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat punden sekalian. Jadi empu di sini ada beberapa sahabat punden yang memiliki pertanyaan kepada empu. Apakah empu bersedia menjawab? Bersedia. Oke, baik. Pertanyaan pertama empu. Ya. Kenapa sih Empu Anggoro Kasih ini dipanggil empu? Apa sih artinya empu itu? Buat sahabat punden, sebelumnya salam rahayu, rahayu, rahayu. Akan saya jelaskan untuk sahabat punden semuanya agar tidak keliru ya. Agar tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh, berpikiran yang negatif, akan saya jelaskan dan saya luruskan bagaimana makna dari empu sendiri. Empu itu bukan hanya orang yang ahli membuat sebuah benda seperti keris, seperti benda yang lain. Empu itu adalah gelar ya, gelar seorang yang mempunyai keahlian. Seseorang yang mempunyai keahlian hal di bidang apapun bisa dikatakan sebagai empu. Kalau empu gandring mungkin ahlinya membuat keris ya. Kalau saya sendiri ahli di bidang gaib. Dan yang kedua, jangan lupa saya ini hanya orang biasa dan mempunyai keahlian ya seperti ini, ngonten. Ahli konten Bu juga ya? Iya. Oh iya, ada pertanyaan lagi empu. Empu yang di jari-jarinya empu itu keong atau ake empu? Wow. Terus belinya di mana empu? Dapatnya di mana? Dapat dari tapa atau dari apa? Kebetulan ya Mas, kalau saya yang di tangan ini kebetulan saya beli nih Mas. Beli di pasar Loaan Mas. Waduh. Iya, semua ini beli di pasar Loaan. Berapaan empu? Ya, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 2.000. Oh gitu Bu ya. Jadi dari Loaan Bu ya. Iya, Kok kata teman-teman sahabat punden itu kok besar-besar sekali? Apakah empu ini dapat dari penarikan? Oh, memang saya sengaja beli yang besar ya Mas. Kalau beli yang kecil kayaknya nggak kelihatan Mas. Oh gitu ya, makanya beri yang besar ya. Iya. Tanya lagi ini Bu, pertanyaan ketiga dari para netizen Bu ya, atau dari kolom komentar yang kemarin dikomentari oleh sahabat punden. Pertanyaan berikutnya empu. Oh iya empu, ini kan yang melihat atau yang menyaksikan konten kita nggak hanya orang Jawa saja, ada juga orang luar Jawa atau dari teman-teman kita dari etnis yang lain. Itu ada yang tanya empu, sejarah Jancuk itu gimana sih empu? Kalau menurut kita ya, yang dinamakan orang Jawa ya, pasti sudah tahu semuanya ya. Bahkan dari kalangan anak yang kecil sampai orang dewasa pun tahu. Ya, bahasa yang sering digunakan yang melegenda sampai orang-orang dari tanah Jawa yang lain biasanya ada yang membicarakan kalau ini adalah bahasa Surabayaan yang dinamakan kata jancuk. Jancuk kalau menurut saya pribadi ini ada sejarahnya. Jangan dibilang kata jancuk ini kata kotor. Kalau kita menyikapi kata jancuk ini kotor, wah kita keliru besar kawan. Akan saya terangkan bagaimana sejarahnya jancuk. Dulu orang Jawa dijajah sama Belanda. Itu kalau tanknya orang Belanda masuk ke tanah Jawa, di tank itu ada sebuah tulisan yang namanya jancuk. Lah orang Jawa sendiri kalau baca bahasa Inggris kan nggak sebegitu paham ya kalau orang Jawa ya, dibacalah jancuk.
nanti kalau tank itu sudah masuk ke dalam area kita, nah orang Jawa ini dengan mengode teman-temannya yang ikut berperang itu ngodenya seperti ini. Jancuk teko rek, jancuk teko gitu. Makanya bahasa ini melegenda, jadilah yang dinamakan sama orang-orang Jawa ini adalah kata kotor. Sebenarnya bukan kata kotor. Berarti jancuk itu artinya tank berarti Bu ya? Iya, itu tanknya orang Belanda masuk ke tanah kita dulu waktu penjajahan. Berarti kan di teman saya ada yang gemuk besar orangnya Iya. Bu ya, Iya. dipanggil tank sama kawan-kawan Bu. Kalau tak panggil jancuk gimana? Wah, Boleh? bisa Bu bisa. ya. Oh gitu Bu. Iya. Ya. Terus tambahan lagi Bu, barangkali selain itu untuk teman-teman sekalian yang pemirsa sahabat Punden, barangkali ada tambahan lagi selain itu. Terus katanya ini Bu ya, ada yang menghina jenengan juga Bu ya, kalau di beberapa komentar-komentar, bener nggak itu Bu? Iya Mas. Sebelumnya saya pengen ngomong masalah ini ya. Lah, mumpung ini ada kesempatan, di sore hari ini akan saya bongkar semuanya. Di kolom WhatsApp, di komentar WhatsApp ada yang banyak sekali menghina saya. Bahkan merendahkan saya, sampai menghina-hina saya seperti apapun. Saya tidak akan mundur dan tetap akan seperti ini. Saya ini ibaratkan sebuah bola Mas. Semakin ditekan, lama-kelamaan semakin kuat kita menekan, akan semakin mental. Oke. Saya juga seperti tank. Ya. Diserang bagaimanapun tidak akan pernah hancur dan akan tetap terus berjalan dan tetap terus berdiri gagah kokoh seperti tank. Berarti empu seperti tank ya? Iya. Seperti jancuk berarti Bu ya? Iya benar Mas. Saya ini memang jancuk Mas. Oke Empu. Kalau menurut saya sendiri Empu ya, Ya. hinaan itu bagi saya bukan hal yang bukan hal yang berat. Kalau menurut saya mereka yang hina itu bukan apa-apa bagi kita. Kita ini kepingin maju. Iya. Kalau kita kepingin maju, kita fokus pada tujuan kita. Ngapain dengerin orang-orang yang menghina jenengan Bu? Karena kenapa? Karena orang menghina itu sebenarnya mereka tandanya nggak seneng ketika melihat orang lain maju. Orang menghina itu seperti itu kalau menurut saya Bu. Nggak mau melihat orang itu maju, mereka cenderung sombong karena menganggap diri mereka benar. Dan ketika melihat seseorang itu maju, mereka merasa resah ataupun merasa iri karena dia nggak bisa apa-apa selain menghina gitu loh Bu. Jadi ya mungkin orang yang menghina itu tingkatan IQ-nya lebih rendah. Karena kenapa? Ini orang berusaha, seharusnya diberi semangat, bukan malah dihina. Begitu nggak Bu? Benar Mas, benar. Kalau menurut saya Mas, saya sendiri ya tidak menghiraukan kata-kata netizen yang merendahkan saya. Semakin saya direndahkan, akan tetap semakin membara semangat saya untuk maju ke depannya. Gitu. Dan saya merasa kalau saya semakin dihina, saya semakin terkenal dan semakin uang. Gitu Bu ya. Ya. Ya Bu, gini juga Bu, ini kan yang dihina, sebenarnya orang yang dihina dan dibully itu kan bukan hanya empu saja. Sebenarnya mungkin banyak teman-teman kita di sana, tapi kita tidak tahu mereka juga dihina ketika mereka melakukan hal yang tidak lumrah atau dianggap tidak sama dengan yang lain. Nah, ini patut juga teman-teman di sini sebagai penyemangat lah istilahnya. Hinaan itu bukanlah hal yang harus Bu ya, dia anggap berat ataupun harus kita pikirkan lebih daripada yang lain. Karena bagi saya itu ya hinaan ya cuma omongan inilah, bagi saya omongan frustasi dari orang-orang yang nggak seneng sama kita. Ya.
Jadi kalau menurut saya teman-teman yang sahabat angker sekalian, kalau sahabat angker punya cita-cita, jangan pikirkan hinaan, pikirkanlah keluarga Anda yang di rumah, bapak ibu Anda, anak Anda, ataupun istri Anda, ataupun yang lain. Mereka itu lebih mencintai Anda dan mendukung Anda. Kalau misal pun ada beberapa yang keluarga yang tidak mendukung, buktikanlah kepada mereka bahwa Anda ini bisa. Gitu. Intinya gitu aja Bu ya. Tapi kalau ada masyarakat yang nyinyir dan yang menghina, gimana Bu tanggapannya? Pokoknya jangan pernah lupa ya, untuk orang yang menghina saya dan merendahkan saya. Lihat, semakin Anda lihat saya ini adalah tank, jangan lupa tank adalah janco. Jadi Anda melihat saya semakin janco. Oke, gitu aja Bu, closing Bu, silakan. Oke, teman-teman, sahabat punden sekalian, mungkin penjelasan saya untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya sebagai orang biasa tak luput dari salah dan dosa. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat punden sekalian. Saya sebagai Empu Anggoro Kasih meminta maaf kepada sahabat punden semuanya. Jangan lupa saksikan channel kita sahabat punden. Di acara-acara selanjutnya masih tetap di sahabat punden. Salam rahayu, rahayu, rahayu.